Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam situasi dan kondisi seperti ini, yaitu pandemi COVID-19, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Isnenda Putri Pangestu dengan NIM J3L119063, yaitu sebagai moderator dari kelompok 1. Bersama teman-teman saya nantinya yang akan mempresentasikan juga makalah dari kelompok 1 mengenai antioksidan. Ada Azizah, Indah, Madania, serta Iqbal. Nah, untuk pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yaitu makalah kita yang memiliki acuan terhadap jurnal yang berjudul Nutrisi, Mikronutrien, dan Kapasitas Antioksidan pada sayuran berdaun hijau di pesisir selatan Bangladesh. Nah, Bangladesh merupakan negara terpadat ke-8 di dunia. Populasi penduduk yang sangat cepat bertumbuh dan terbatasnya lahan yang dapat ditanami membuat masyarakat Bangladesh terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan makanan. Masyarakat Bangladesh terus berjuang untuk menghadapi kemiskinan, kelaparan, baik dari segi ekonomi dan kesehatan yang terus membayang-bayangi. Oleh karena itu, perlu dilakukan diversifikasi sumber makanan baik dari segi tanah maupun lingkungan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat pesisir selatan Bangladesh. Nah, lalu tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengeksplorasi potensi nutrisi yang ada pada sayuran hijau atau sayuran berdaun hijau pada wilayah pesisir selatan Bangladesh guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Bangladesh mengkonsumsi sayuran berdaun hijau. Selanjutnya yaitu berikut ini merupakan tanaman-tanaman yang dianalisis untuk dilihat kandungannya. Yang pertama ada bunga rosella. Nama ilmiahnya Hibiscus sabdariffa dari famili Malvaceae. Yang kedua, ada tanaman palawija, nama ilmiahnya Trianthema portulacastrum dari famili Aziaceae. Yang ketiga, ada paku sayur, nama ilmiahnya Diplasium esculentum dari famili Atheriaceae. Yang keempat, ada tanaman buntut tikus, nama ilmiahnya Heliotropium indicum dari famili Boraginaceae. Dan yang kelima, ada tanaman gopulata, nama ilmiahnya Hygrophila auriculata dari famili Boraginaceae. Tanaman-tanaman tersebut dikumpulkan dan diidentifikasi oleh National Botanical Herbarium di Bangladesh. Bagian yang tidak termakan dibuang dan dicuci dengan air suling. Kemudian sampel dikeringkan. Setelah sampel kering, sampel tersebut ditumbuk dengan mesin penggiling dan disimpan dalam wadah kedap udara. Kemudian, sebanyak 25 gram dari masing-masing sampel diambil dan diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol dan diikuti filtrasi dan penguapan pelarut menggunakan rotary evaporator. Nah, selanjutnya ada metode. Di bawah ini ada beberapa metode yang digunakan pada saat analisis. Yang pertama, karakterisasi kandungan nutrisi. Evaluasi komposisi kimia dilakukan dalam rangka 3 untuk memperkirakan kadar air, kadar abu total, lipid, pH, serat kasar, protein, dan karbohidrat. Analisis kelembagaan dilakukan dengan menggunakan cawan lebur pada suhu 105 derajat Celcius. Metode mikrokehdal digunakan untuk penentuan protein kasar. Nah, akhirnya penentuan karbohidrat total diperoleh dengan perbedaan menggunakan data dari kadar air, kadar abu total, lipid, protein, dan serat. Yang kedua ada evaluasi mineral dengan metode pencerna Kehdal untuk memperkirakan total penentuan kadar N kalori meter. Dengan metode Kehdal untuk memperkirakan total penentuan kadar N kalori meter, sebanyak 0,1 gram dari masing-masing sampel dicerna dengan menambahkan katalis.
100 banding 10 banding 1. Nah, katalisnya kalium sulfat, tembaga sulfat, dan selenium. Dan kemudian pencernaan yang diencerkan dicampur dengan campuran alkali natrium salisilat dan sumber klorida yang lemah untuk memastikan reaksi warna. Lalu, absorbansi diukur dalam spektrofotometer menggunakan panjang gelombang 650 nm. Total konten nitrogen dihitung dari persamaan yang diberikan menggunakan faktor. Nah, terakhir fotometer api digunakan untuk mengukur kadar kalium dan natrium. Yang ketiga ini ada penentuan komponen antioksidan, flavonoid total, dan tanin. Kandungan flavonoid total ekstrak ditentukan sesuai dengan metode kalorimeter. Aluminium triklorida digunakan menggunakan quercetin sebagai standar, dan kandungan total tanin dievaluasi dengan uji Foin CO1 dengan asam galat sebagai standar. Hasilnya telah dinyatakan sebagai setara quercetin dan setara masing-masing untuk total kandungan flavonoid dan tanin. Nah, yang keempat ada pengujian radikal di PPH. Aktivitas radikal bebas dari ekstrak etanol ditentukan menggunakan radikal 2,2 di fenil 1-butyl hidrasil atau DPPH yang stabil. Secara singkat, sebanyak 2 mg ekstrak nabati dicampur dengan metanol dan berbagai konsentrasi ekstrak. Kemudian ditambahkan ke dalam 5 ml larutan metanol DPPH. Nah, campuran reaksi itu divortex secara kuat dan tabung dibiarkan pada suhu kamar selama 30 menit dalam gelap. Absorbansi campuran diambil pada 517 nm menggunakan asam askorbat sebagai kontrol positif. Absorbansi campuran reaksi yang lebih rendah berarti aktivitas pembersihan radikal bebas yang lebih tinggi. Metode selanjutnya adalah uji radikal superoksida. Aktivitas radikal superoksida ditentukan berdasarkan reduksi NBT menurut metode Nishikimi pada tahun 1972 dengan sedikit modifikasi. Radikal superoksida yang dihasilkan oleh penazin metosulfat atau PMS dengan nikotinamid adenin dinukleotid atau NADH non-enzimatik mengurangi nitroblutetrazolium atau NBT. Campuran reaksi mengandung larutan NBT, NADH, PMS, dan berbagai konsentrasi ekstrak sampel lainnya. Larutan NBT, NADH, dan PMS disiapkan dalam buffer fosfat dengan pH 4,7. Setelah 5 menit, pada suhu 25 derajat Celcius, absorbansi diukur pada 560 nanometer menggunakan larutan kosong yang sesuai. Asam askorbat digunakan sebagai kontrol positif. Aktivitas pemulungan radikal superoksida dihitung dengan persamaan absorbansi bank dikurangi dengan absorbansi dengan adanya sampel ekstrak dan standar dibagi dengan absorbansi blank dikali 100. Metode berikutnya adalah pengujian hidroksil radikal. Radikal yang dihasilkan dari FeSO4, askorbat, dan hidrogen peroksida dievaluasi sesuai dengan metode dengan beberapa modifikasi. Asam askorbat digunakan sebagai kontrol positif. Campuran reaksi mengandung 1 ml larutan 1,5 mmol FeSO4, 1 ml ekstrak sayuran berdaun atau larutan asam askorbat dari berbagai konsentrasi, dan ditambahkan dalam larutan yang mengandung 0,7 ml 6 mmol hidrogen peroksida dan 0,3 ml natrium salisilat. Campuran reaksi diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kompleks salisilat terhidroksilasi diukur dengan mengambil absorbansi secara spektrofotometri pada 562 nanometer. Scavenging activity dapat dihitung dengan persamaan 1 dikurangi absorbansi dengan adanya ekstrak dikurangi absorbansi tanpa natrium salisilat dibagi absorbansi dari kontrol dikali 100. Metode selanjutnya adalah mengurangi daya. Pengurangan daya ditentukan dengan memonitor kapasitas untuk mengurangi Fe3+ mengikuti metode yang dijelaskan oleh Hazra pada 2008. Setiap ekstrak sayuran 0,01 sampai 0,1 mg per mililiter dalam air suling 1 ml dicampur dengan 0,2 molar buffer fosfat 2,5 ml dengan pH 6,6
dan 1% kalium ferrisianida 2,5 ml. Lalu campuran diinkubasi pada suhu 50 derajat Celcius selama 20 menit dalam bak air. Setelah ditambahkan 2,5 ml asam trikloroasetat 10%, campuran disentrifuge untuk menghentikan reaksi. 2,5 ml lapisan atas larutan dicampur dengan 2,5 ml air suling dan larutan 0,5 ml besi 3 klorida 0,1%. Lalu absorbansi diukur pada 700 nanometer setelah 10 menit pada suhu kamar terhadap larutan kosong yang sesuai. Asam askorbat digunakan sebagai standar. Semakin tinggi absorbansi berarti semakin besar daya reduksi. Lalu metode yang terakhir yang digunakan adalah analisis statistik. Hasil dinyatakan sebagai rata-rata plus minus standar deviasi. Semua analisis statistik kecuali analisis pembersihan radikal bebas dilakukan dengan menggunakan analisis ANOVA satu arah diikuti dengan tes perbandingan Post-Hoc-Bonferroni. Analisis dilakukan di PRISM 5.0 yaitu perangkat lunak Graphite Incorporated, San Diego, California. Hasil dianggap signifikan apabila P kurang dari 0,001 molar. Penelitian ini menggambarkan kandungan kelembaban, lipid total, protein kasar, karbohidrat yang tersedia, serat, dan juga abu totalnya. Kandungan kelembaban dari sayuran yang terkumpul ditentukan berdasarkan bobot keringnya dalam 100 gram. Kandungan airnya ini berkisar pada 10,46% sampai 6,20%. Dan studi ini pun menunjukkan bahwa kandungan lipid untuk sayuran yang terkumpul sangat rendah, dan hasil ini mengkonfirmasi temuan yang menunjukkan bahwa sayuran berdaun adalah sumber kecil lipid, di mana hasilnya menunjukkan pada kisaran 5,26% sampai dengan 1,9%. Nah, di sini pun dikatakan bahwa 1-2% kalori dari sebagian lemak cukup untuk manusia, karena konsumsi lemak berlebih menyebabkan penyakit jantung pada tubuh. Jadi, konsumsi sayuran berdaun hijau dan dalam jumlah besar dapat direkomendasikan untuk individu yang menderita penyakit seperti gangguan kardiovaskuler, kanker, dan obesitas. Dalam studi ini pun menunjukkan protein kasar dari 5 sayuran berdaun berkisaran antara 8,01 untuk 9,44 gram per 100 gram bobot keringnya. Dalam studi ini diamati bahwa sampel diselidiki penuh serat kasar sehingga sayuran berdaun akan direkomendasikan untuk peran aktif mereka untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, obesitas, diabetes, dan kanker. Kemudian dalam kajian ini pun kandungan karbohidratnya berkisaran pada 59,62% sampai dengan 46,96%. Sehingga sayuran-sayuran ini bisa menjadi sumber karbohidrat yang bagus untuk dapat berkontribusi untuk meningkatkan pola makan manusia secara substansial. Untuk kandungan abunya dari sayuran pesisir yang terkumpul ditemukan pada kisaran 11,11% sampai 5,09%. Nah, nilainya ini lebih rendah dari sayuran lainnya, sehingga baik untuk dikonsumsi. Dilihat dari hasil penelitian ini, kandungan dari kelima sayuran ini baik untuk kesehatan dan sangat direkomendasikan untuk masyarakat pesisir wilayah Bangladesh. Kemudian di penelitian ini pun diujikan mineral pentingnya seperti fosfor, kalium, nitrogen, dan natriumnya. Nah, untuk kelima sayuran ini mengandung natrium yang sedang berkisaran pada 21,52 hingga 19,97%.
Nah, untuk jumlah kaliumnya sendiri itu cukup tinggi cukup tinggi di kelima sayuran tersebut. Nah, selanjutnya untuk hasil, kemudian sayuran yang dianalisis memiliki kandungan nitrogen yang tinggi di antara 15,11 hingga 12,82%. Nah, dari semua sampel yang terkumpul menunjukkan jumlah fosfor yang sangat rendah, yaitu berkisaran pada 1,04 sampai 1,8%. Nah, ini pun dilihat dari hasil penelitian ini, dengan kandungan mineral yang penting, maka sangat direkomendasikan sekali dari kelima sayuran ini untuk dikonsumsi oleh masyarakat pesisir wilayah selatan Bangladesh. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Kurnia Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel 3 dan 4. Yang pertama adalah tabel 3 tentang fenolftalin dan tanin. Antioksidan menjadi hal yang sangat penting dalam kesehatan. Mereka adalah senyawa yang mencegah berbagai jenis kerusakan kimia yang disebabkan oleh radikal bebas berlebih. Dengan menghancurkan radikal bebas, antioksidan dapat membantu untuk mencegah kanker, penyakit jantung, stroke, dan penyakit kekebalan lainnya. Flavonoid sedang dipertimbangkan sebagai salah satu kelompok utama fenolik alami yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan tertinggi. Lokalisasi flavonoid dalam membran buatan dan biologis, data interaksi flavonoid pada permukaan ganda dapat bertindak untuk mengurangi oksidan dengan mengubah struktur membran sel. Dengan demikian, flavonoid melindungi struktur dan fungsi membran sel dari oksidan. Data dari hasil penelitian ini yaitu untuk T. portulastrum yaitu 144,56 mg Ki per gram. Untuk D. estulentum 117,91 mg Ki per gram. H. Sabdariva 109,52, H. auriculata 128,43, H. indicum 90,64 mg Ki per gram ekstra kering. Lalu tanin. Untuk tanin kelas yaitu kelas senyawa fenolik. Tanin adalah metabolit sekunder penting dengan bioaktivitas potensial. Mereka didistribusikan secara luas di hampir semua makanan nabati. Tanin dilaporkan sebagai antioksidan potensial dan mereka dapat mengurangi risiko kanker dan penyakit kardiovaskular. Data hasil penelitian yaitu untuk T. portulastrum yaitu 26,34, D. estulentum 44,32, H. sabdariva 57,24, H. auriculata 36,72, H. indicum 29,63 mg Ki per gram ekstra kering. Sekarang ke tabel 4. Tabel 4 yaitu konsumsi makanan yang mengandung antioksidan fitokonstituen bermanfaat bagi kesehatan manusia karena mereka dapat melindungi tubuh manusia dari radikal bebas dan menghambat banyak penyakit seperti yang tadi dijelaskan pada tabel 3. Pengujian radikal bebas dari sayuran yang dikumpulkan menggunakan DPPH radikal PPH secara luas digunakan untuk mengevaluasi kapasitas pengujian radikal bebas dari antioksidan sesuai dengan kemampuan penyumbangan hidrogen mereka. Selain itu, reaksi yang terlibat dalam metode ini sepenuhnya tidak terpengaruh oleh reaksi sampingan dalam penelitian. Data yang didapat yaitu untuk T. portulastrum yaitu 53,02 mikrogram per mili,
Destulentum 104 6,51, H. Sabdariva 186,47 mikrogram per mili, H. auriculata 156,71, H. indicum 37,19 mikrogram per mili. Lanjut ke sebelahnya, yaitu superperoksida. Superperoksida adalah entitas biologi penting karena dapat diurai menjadi spesies oksidatif yang lebih kuat, seperti singlet oksigen dan radikal hidroksil, dan sangat berbahaya bagi komponen seluler dalam sistem biologi. Superperoksida berkembang melalui pengurangan satu elektron dari oksigen molekular bebas dengan enzim membran terikat, yaitu nikotinamida adenin di nukleotida fosfat oksidase. Dalam sel, superperoksida itu mengkonversi ke spesies oksigen reaktif ke oksigen reaktif berbahaya lainnya, seperti radikal hidroksil dan hidrogen peroksida. Dengan demikian, penghapusan anion radikal superperoksida yang dihasilkan oleh jalur enzimatik ini akan bermanfaat dalam kasus masalah kesehatan. Lalu data yang didapat yaitu untuk T. portulacastrum yaitu 94,76, Destulentum 111,17, H. sabdariva 118,11, H. auriculata 115,48, H. indicum 83,44 mikrogram per mili. Lanjut ke pembersihan radikal hidroksil. Aktivitas pengujian radikal hidroksil dari ekstrak sayuran berdaun yang dikumpulkan dievaluasi untuk penghambatan radikal hidroksil yang dihasilkan dari sistem FeSO4 dan hidrogen peroksida. Hasil yang didapat yaitu untuk T. portulacastrum 42,43, Destulentum 43,45, H. sabdariva 104,88, H. auriculata 54,63, H. indicum 47,65 mikrogram per mili. Selanjutnya ke pengurangan daya. Aktivitas mengurangi daya senyawa dapat berfungsi sebagai indikator yang signifikan dari potensi aktivitas antioksidan. Namun, aktivitas antioksidan telah ditugaskan untuk berbagai mekanisme seperti pencegahan inisial lantai, pengikatan transisi logam ion, katalis, dekomposisi peroksida, pencegahan terus abstraksi hidrogen, kapasitas reduktif, dan pengujian radikal. Data hasil yang didapat ialah T. portulacastrum 51,7, Destulentum 76,36, H. sabdariva 103,17, H. auriculata 69,66, H. indicum 145,52 mikrogram per mili. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai mikronutrien, nutrisi, serta kapasitas antioksidan yang ada pada sayuran berdaun hijau di pesisir selatan Bangladesh. Dari kelima tanaman tersebut yang sudah diteliti, yaitu mendapatkan hasil bahwasanya yang pertama yaitu Hibiscus sabdariva dan Trianthema portulacastrum memiliki kandungan abu dan serat yang tinggi. Selanjutnya yaitu tanaman D. esculentum dan Hibiscus sabdariva memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi. Selanjutnya ada H. auriculata memiliki kandungan kalium dan natrium yang tinggi. Selanjutnya Trianthema portulacastrum memiliki kandungan fosfor dan natrium yang tinggi. Kemudian Trianthema portulacastrum menunjukkan aktivitas yang signifikan dalam radikal peroksida yang dapat mengurangi
daya serta pengujian hidrogen peroksida. Nah, Trianthema portulacastrum ini juga memiliki flavonoid yang tinggi sehingga dapat dikontribusikan untuk pembilasan radikal bebas dan mengurangi daya. Menariknya dari kelima tanaman ini itu memiliki lipid yang rendah. Nah, jadi kesimpulan dari makalah ini bahwasanya tanaman ataupun sayuran-sayuran berdaun hijau yang ada di pesisir selatan Bangladesh itu kaya akan protein, nutrisi, antioksidan, karbohidrat. Namun mungkin adanya variasi kandungan lain ataupun kandungan antioksidan dari sumber lain. Bisa dari penyebabnya lingkungan, salinitas, iklim negara budidaya, dan serta persiapan serta prosedur persiapan. Nah, oleh karena itu, sayuran berdaun hijau yang ada di pesisir selatan Bangladesh ini layak untuk dipromosikan sebagai sumber makanan yang bergizi serta kaya akan protein. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab yang akan dibuka tiga penanya. Baik, selanjutnya akan dibahas di WA.